Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian, matur nuwun banget selama ini sudah bergabung Anda dengan channel Sastra Pesona. Mudah-mudahan bergabungnya Anda kepada channel ini semakin membuat ke depan channel ini berkembang, semakin banyak penontonnya, semakin memberikan cuan yang luar biasa kepada konten kreator. Anda puas, konten kreatornya juga puas. Adapun saat ini yang akan saya sampaikan adalah cerita misteri yang pernah dimuat di majalah Veranada tanggal 18 November tahun 81 yang silam yang telah lewat. Adapun judulnya Kelelawar Merah. Aku ingin membuktikan apakah kecurigaanku pada bungkek cukup beralasan dan mampu dipertanggungjawabkan. Dengan dibarengi perasaan bimbang dan setengah takut, ku masuki halaman rumahnya dengan kaki terjingkat-jingkat serta langkah yang teramat lirih untuk bisa ditangkap gendang telinga. Semua itu kulakukan demi menghindari kecurigaan penghuninya yang mungkin sedang tidur. Suasana ampak sepi dan dingin mencekam manakala aku mulai menginjak pelataran rumah tua bungkek. Mataku langsung tertuju pada salah satu kamar yang memancarkan lampu remang-remang. Dari sebuah lubang selebar kepalan tangan yang terletak di samping kiri pintu masuk, aku berusaha mengintip ke dalam. Ya Allah! Ya Tuhan, jantungku seakan berhenti berdetak ketika kulihat sebuah pemandangan yang mendirikan bulu kuduk. Di situ, di bagian tengah kamar, seorang laki-laki duduk bersila dalam posisi semedi. Tangan menengadah ke atas, wajah pucat pasi persis mayat hidup, berkerudung kain hitam bergambar kelelawar merah, ditunggui sebuah tengkorak manusia, benda-benda tajam, serta kepulan-kepulan asap dupa yang menyebar ke sebuah ruangan. Secara samar-samar di atas anglo perapian menempel pada dinding berlumut bisa kulihat foto-foto Hambali, Ida, Tomo, dan mereka-mereka yang jadi korban keganasan bungkek tempo hari. Mereka mati secara misterius. Lalu, benarkah dugaanku bahwa bungkek sedang mempraktekkan ilmu hitamnya sambil menentukan korban-korban berikutnya? Pemandangan yang unik, misterius, dan seakan tak masuk akal itu terus kuikuti dengan tekun. Aku sungguh terkejut bukan alang kepalang ketika ku tahu tubuh lelaki tadi telah menghilang entah lenyap kemana. Bersamaan dengan tersebarnya gema mencicit dari seekor kelelawar. Sesaat bisa kulihat bahwa tubuh bungkek membungkuk berkali-kali sembari menyebut nama seseorang yang kurang jelas ku dengar. Sebuah arca berbentuk kelelawar terbikin dari batu hitam legam terguncang keras manakala tertiup angin kencang dibarengi berkelebatnya bayangan seekor kelelawar terbang teramat cepat. Aku nyaris menjadi histeris ketika kelelawar tersebut menerobos pergi lewat lubang tempat aku mengintip. Terjangannya begitu dahsyat dan hebat hingga membuatku oling dan terlempar beberapa tombak dari tempatku berdiri. Setelah kesadaranku pulih kembali, setelah kesadaranku pulih kembali, aku segera kabur meninggalkan tempat edan itu untuk menghindari kematian fatal. Esoknya aku dengar Siti Muntamah, gadis di kampung Gelodokan, meninggal dunia dengan cara sama seperti yang dialami Hambali. Melihat realita yang makin menyedihkan, kurasa telah tiba waktunya untuk mengatakan semua itu kepada Paman Toha, lurah di desa kami. Anwar, kata Paman Toha selesai mendengar kisahku,
Apakah kau yakin benar dengan segala yang kau ceritakan tadi? Yang kau kisahkan tadi, kau yakin? Aku yakin, Mbah. Yakin-yakinnya, Paman. Mohon maaf, saya yakin-yakinnya, Paman. Kurasa, kok nyebut Mbah. Mohon maaf, Paman. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya. Iya, kurasa ini bukan main-main. Suatu kenyataan walau sukar dipercaya orang banyak. Saksi-saksi lain juga ada, yaitu Harun dan Sidik. Lalu, apakah kau yakin kita bisa akan mampu menandingi ilmu hitam bungkik? Kita mesti yakin, Paman, bahwa kebatilan akan sirna dengan kebenaran. Kau punya pegangan ilmu Piandel, Anwar? Ilmu andalan? Punya. Tentu, Paman. Apakah pegangan ilmu yang kau banggakan tadi? Aku pengen tahu, desak Paman Toha. Sudahlah, Paman, itu tak terlalu penting diperdebatkan saat krisis dan meledak sebegini. Yang perlu, nanti malam Paman dan para tetua kampung ikut beroperasi menggagalkan teror bungkik. Aku memang tak ingin jatuh korban lagi di kampung kita, salah kebayan Marniadi menimpali pembicaraan. Aku juga setuju atas budi baik dan rencana saudara Anwar itu, tambah Kang Inang padaku. Wah, sama, aku juga salut, aku juga setuju, sambung yang lainnya serempak. Jam 11 malam rombongan kami berangkat. Sudah pada tengah malam begini bungkik biasa menjalankan terornya. Malam Jumat lagi. Dengan hati berdebar, kami langsung menuju kamar pribadi bungkik yang terlalu kuhafal tempat, bentuk, dan letaknya. Shh, Paman, coba intip ke dalam. Bisikku pada Paman Toha setelah ku yakini bahwa di dalam ada orang yang sedang kami cari. Dengan disertai Paman Dudung, Marno, Bari, Rusik, dan Kiman serta yang lainnya, Paman Toha segera mengintip ke dalam. Di dalam tak ada apa-apanya, War. Sana hanya gelap. Hanya ada angklung yang menyala, kata Paman Toha kemudian. Bagus, Paman. Berarti itu pertanda kelawar jadi-jadian bungkik sedang giat menjalankan terornya. Kuharap sekarang Paman dan saudara-saudara berdoa dengan khusyuk kehadiran Allah. Yakinlah bahwa tak ada yang lebih berkuasa selain darinya. Kemudian Paman Toha dan Kang Rusik ku anjurkan untuk menutup lubang dari arah mana kelawar jadi-jadian bungkik biasa keluar masuk. Sementara itu, aku segera membaca ayat kursi, mantra serta doa-doa ampuh. Segala indera benar-benar hanya terpusatkan pada kekuasaan Allah semata. Semua itu kudapat dari Mbah Yai Muntohar tempo hari. Setelah kami terdiam, suasana jadi hening, sepi serta tegang mewarnai setiap wajah. Kulirik dari kegelapan dan remang-remang cahaya bulan yang pucat, nampak Bari mengayun-ayunkan keris keramatnya sambil mulutnya kumat-kamit merapakan sesuatu dan khidmat dan khusyuk. Keris yang dianggapnya pusaka warisan dari embahnya puluhan tahun yang lalu. Dalam keadaan tegang begini, tahu-tahu di sekitar kami melayang-layang terbang berputar-putar seekor kelawar yang memancarkan sinar inframerah di tengah-tengah percikan kegelapan malam buta. Binatang tadi terbang kian kemari seakan memamerkan keangkuhannya di hadapan kami. Salah seorang di antara kami yang terkenal pemberani melempar batu, tak ketinggalan pula golok dan pedang ikut berbicara dalam usaha membunuh kelawar tersebut.
Tapi binatang ajaib itu terlalu gesit dan lincah untuk mati konyol di ujung senjata tajam. Kelawar itu terus melayang, menggelepar-gelepar serta membaurukan gema-gema aneh dari mulutnya yang kecil. Sekonyong-konyong binatang tadi menyambar dengan beringas ke arah muka Herlan. Untunglah Herlan cukup terapih. Ia membungkukkan mukanya ke arah kanan, membuang mukanya ke arah kanan, hingga sambaran-sambaran sang kelawar luput menghantam sasaran. Kelawar jajar-jajaran bungkik terus berusaha menerobos masuk lubang lewat dekapan kuat tangan Paman Toha dan Nurdin untuk bisa masuk ke dalam kamar. Bersama dengan itu, titik-titik kemenangan mulai tersirat di pihak kami. Kepakan-kepakan saat kelawar mulai melemah dan terus melemah, menukik turun dari udara, kemudian jatuh terhembas pada dinding sebuah di sebelah kanan kami. Dinding dari batu di sebelah kanan kami. Bantayan itu demikian dahsyat hingga dalam beberapa saat saja binatang itu hampir tak dapat bergerak lagi. Tanpa ampun kami beramai-ramai lari mendekati tempat binatang tadi jatuh terkulai. Bayi yang sudah siap dengan sebelah keris secepatnya menghunjamkan kerisnya ke tubuh binatang laknat tadi. Tubuhnya hancur berkeping-keping jadi mangsa keris Bari serta golok Herlan dan banyak lagi yang lainnya. Waduh, ampun, jangan bunuh aku, aduh. Tiba-tiba menggema sesambat memelas yang datangnya dari dalam kamar bungkik. Pintu cepat-cepat kami dobrak. Ya Allah, ya Rabbi. Kami melihat bagaimana bungkik berkelejutan serta menggelepar-gelepar seperti cacing kepanasan dengan tubuh bermandikan darah kental di sana-sini. Dalam menghadapi sekaratul maut demikian, entah dari mana datangnya serta asal-muasalnya, tahu-tahu seekor kelawar menyembul dari bagian perut bungkik berbarengan dengan tersayat-sayatnya tubuh kasar bungkik yang mengerang di ambang kematian. Itulah akibatnya bila manusia telah kena hasutan dan wadya balaku. Suara-suara itu begitu menegakkan bulu roma. Kami tak habis mengerti dari mana datangnya suara tadi. Sebuah isyarat segera kuberikan kepada Paman Toha dan teman-temanku agar selekasa meninggalkan tempat terkutuk itu sebelum roh jahat bungkik yang menuju neraka mampu mempengaruhi jalan hidup kami. Neraka jahanam yang akan menghancur lumatkan jasad bungkik di alam akhirat. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya cerita ini masih panjang, tapi di bagian depan sudah saya potong dengan harapan tidak terlalu lama. Nanti kalau durasinya terlalu lama, sulit sekali diupload karena HP-nya yang sudah tua. Sekali mohon maaf, mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari cerita misteri ini. Mudah-mudahan pula tidak mengurangi makna inti yang dimuat di majalah Variada tahun lalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.